Sahabat Mistar, berikut Top 5 hadir ke hadapan Anda dengan berita terhangat selama sepekan, edisi 14 November 2020. Jembatan Sigaga Sinaksak di Jalan Lintas Pematang Siantar menuju Kota Medan amblas. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup berarti. Curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini mengakibatkan jembatan Sigaga Sinaksak Simalungun yang berada di Jalan Lintas Pematang Siantar menuju Kota Medan amblas. Diperkirakan hampir separuh badan jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian melakukan buka tutup jalan. Namun kemacetan tetap tidak dapat dihindari terlebih pada jam padat di hari Sabtu dan hari Minggu. Jalan yang amblas beberapa waktu yang lalu telah ditimbun batu padas dan sejumlah alat berat juga tengah bekerja mengeruk tanah di sebelah kiri dan kanan jembatan. Informasi yang dihimpun dari salah seorang pekerja akan dibuat 2 jalur dan belum dipastikan berapa lama pengerjaan akan selesai. Dan sementara ini jalan masih bisa dilalui. Sumatera Utara kini menjadi pasar pengedaran narkoba. Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap peredaran narkoba antar provinsi, yakni lintas Aceh, Sumut, dan Jambi. Dari 2 kasus yang diungkap ditemukan barang bukti sabu seberat 14,8 kg. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menyebutkan bahwa sekarang Sumatera Utara saat ini sudah menjadi pasar pengedaran narkotika. Hal tersebut disampaikan saat pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jaringan Aceh dan Sumut dan Aceh Sumut Jambi yang berhasil diungkap oleh Direktorat Narkotika Polda Sumatera Utara November 2020. Selama bulan November 2020, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap 2 kasus menonjol jaringan antar provinsi dengan barang bukti berupa sabu seberat 14,82 kg. Polda juga meminta agar media ikut mengedukasi masyarakat agar mau melaporkan ke BNN atau Polda Sumatera Utara agar segera dilakukan penindakan untuk melindungi generasi muda. Selain itu, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu seberat 151 kg, pil ekstasi sebanyak 58.241 butir, dan ganja 81 kg, di Mapolda Sumatera Utara. Barang bukti itu disita dari pengungkapan 32 kasus selama Juli hingga Oktober 2020 dan mengamankan 53 tersangka. 153 kg yang akan kita musnahkan karena semua persidangannya sudah selesai. Untuk ekstasinya, Don? 58.000 butir ekstasi. Dan ini berkas perkara untuk 31 berkas. Dengan jumlah tersangka 53, 51 laki-laki, 2 perempuan. Terima kasih. Komisi Pemilihan Umum Daerah Simalungun memberikan sanksi kepada pasangan calon kepala daerah Muhajidin Nur Hasim Tumpak Siregar karena melanggar protokol kesehatan dalam melakukan kampanye. Pasangan tersebut dilarang melakukan kampanye selama 3 hari. Pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan kehati-hatian yang ekstra agar terhindar dari virus yang berbahaya tersebut. Namun ada saja yang melakukan pelanggaran khususnya saat berkampanye. Di Kabupaten Simalungun, pasangan calon kepala daerah Muhajirin Nur Hasim Tumpak Siregar akhirnya mendapat sanksi karena melanggar protokol kesehatan saat berkampanye. Sanksi yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun melarang kampanye pasangan tersebut selama 3 hari. Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp600.000 dalam tinjauan langsung Menteri Sosial ke Sumatera Utara. Pemerintah menjamin bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 ini akan disalurkan dengan benar. Menteri Sosial Juliari P. Batubara secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada keluarga penerima manfaat atau KPM senilai Rp1,657 triliun. Dalam kunjungan Menteri Sosial di Kabupaten Simalungun dan Kota Medan ini, ia menjamin bantuan sosial tunai non-PKH bagi masyarakat terdampak COVID-19 ini akan tersalurkan dengan baik. Dalam kesempatan ini, Mensos juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Simalungun karena memiliki serapan tertinggi dan tercepat di Sumatera Utara dalam penyaluran bansos ini. Supaya Bapak Presiden tidak ingin melihat warganya yang kena COVID susah. Pastikan pekerjaan sekarang ini kan lebih sulit dari sebelum COVID, betul ya? Banyak toko yang tutup, belanja mungkin pasti kalau sulit ya. Oleh karena itu, Bapak Presiden memerintahkan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan. Anggota Parlemen Pro Demokrasi Hong Kong mundur massal buntut dari pemecatan 4 anggota Parlemen Hong Kong oleh otoritas pro Beijing kota.
Buntut pemencatan 4 anggota parlemen Hong Kong oleh otoritas pro-Beijing kota, seluruh anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong memilih mengundurkan diri secara massal pada Rabu 11 November 2020. Hal ini sebagai aksi protes atas pemecatan 4 rekan mereka. Pengunduran diri tersebut akan mengurangi badan legislatif kota semi-otonom yang secara efektif akan mengakhiri keragaman berpendapat di bawah dominasi Cina. Keempat anggota parlemen yang dipecat setelah Cina mengeluarkan resolusi yang memberi otoritas lokal kekuatan baru untuk menghentikan perbedaan pendapat. Mereka sebelumnya dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif yang ditunda hingga awal tahun. Dennis Kwok menyatakan bahwa Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah berusaha mengubah Dewan Legislatif menjadi sistem satu partai. Resolusi baru yang disahkan oleh Badan Legislatif tertinggi Cina memungkinkan eksekutif Hong Kong untuk mengusir anggota parlemen terpilih secara langsung tanpa harus melalui pengadilan. Aturan baru ini memperkuat kendali Cina atas Hong Kong sebagai wilayah semi-otonom. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.